Kau hujat itu hadis-hadis memberikan petunjuk bahwa batu Hajar Aswad itu sudah menghapus dosa habis-habisnya. Bahwa batu Hajar Aswad Di mana batu bisa menghapus dosa, di mana? Dasar oten. Jangan kamu. Guru ndak, Fadul, guru ndak. Di mana ada batu menghapus dosa, tuyul? Kau cuma tidak punya ilmu, kau orang botol kau. Kau tidak punya ilmu kau. Rambuangan. Kau di botol. Rambuangan. Mana Tolong hadisnya kau. batu menghapus dosa? Mana Kau dalilnya? Rambuangan. Orang botol tidak bisa kau diajak diskusi. Iya, mana Kita sudah hadisnya batu menghapus dosa itu di mana? Kau memang botol. Kalau Anda mensifati batu itu seperti itu, baca Keluaran 29:14. Berarti tai sapi yang hapus dosamu gitu. Hah? Berarti biji sakarnya Tidak Yesus menghapus usah dosamu kamu- gitu. Kamu jelaskan Batu sakar Yesus menghapus dosa wes Yesus Ya Allah, gitu. kami datang memenuhi panggilanmu. Yang memanggil di situ siapa? Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Yang memanggil di situ ketika siapa? Aku berhadapan dengan batu Hajar Aswad. Yang memanggil di situ siapa? Batu yang memanggil, batu. Kamu. Batu yang memanggil. Kau. Mana Kau dalilmu? ketika Mana di dalilmu hadapan batu memanggil? Hajar Mana coba? Aswad, Mana dalilmu kau batu memanggil? berkata- Mana dalilmu batu memanggil? Jangan dimut-mut dong. Inilah kalau umat cuplis, otak nggak berfungsi. Juga dengan congor. Kamu Ini mengatakan semua batu menghapus dosa. Mana dalilnya? Keluaran batu. 29 nomor 14, tai sapi menghapus dosa. Ayo, gimana itu? Bagaimana itu? Bakarlah tai sapi itu di luar kemah supaya dosa-dosamu terhapuskan. Berarti kau artikan bahwa tai sapi itu menghapus dosa gitu? Cupu. Gimana tuh? Bakar tai sapi hapus dosa. Proses pembakarannya, upaya Alif. membakarnya atau tai sapinya? Alif, kenapa kau lari dari kenyataan Alif? Kenapa kau congor? Kenapa kau bilang aku lari dari kenyataan? Rambuanga yang menghapus dosa itu jelas-jelas yang digantung di atas pohon. Ini semua saya sudah bilang. Rambuanga dengarkan saya. Dia itu botol. Rambuanga dengarkan saya. Yang digantung di atas tiang salib itu diantaranya biji sakar. Alif, kalau mau nggak mau saya turun. Kandungan tainya Yesus, biji sakarnya Yesus, anusnya, kakinya, mulutnya, lambungnya, ginjalnya, semua itu digantung di atas tiang salib. Kau paham? Berarti semua yang melekat pada diri Yesus itu adalah penebus dosamu, termasuk tai yang ada dalam perut Yesus. Kau jangan kabur. Kolose 2 nomor 9. Sebab di dalam Yesus kepenuhan secara jasmani. Apa yang kepenuhan secara jasmani itu apa? Keilahiannya. Berarti mulai dari rambut sampai ujung kuku kaki. Itu semuanya adalah teos. Itu semua adalah dewamu. Berarti termasuk tainya juga kan? Benar saja ketika digantung di pohon, tainya tidak dikeluarkan dulu. Ikut semua di atas digantung. Termasuk biji sakarnya. Berarti penebus dosamu itu adalah termasuk tainya Yesus. Cuci mukamu supaya kau sadar. Jangan kau menghina. Sedikit silakan. Ya. Pak Mario. Bentar Pak Mario, sebelum berlanjut Pak Mario lihat sendiri kan siapa yang memulai Pak Mario? Ustadz Alif itu memaparkan dengan santun, dengan lemah lembut beliau paparkan. Ya, kasih kesempatan dia. Siapa yang mulai? Begini Bang, saya kurang sependapat tadi yang disampaikan Bang Juma tadi, sampai mengatakan tiang kayu salib sampai buah jakar apa sampai itu sudah mengarahkan kepada kesesatan itu tadi dan sudah mengarah kepada bilang tidak setujunya sama Oten tadi yang mulai menghujat, Pak. Kau ini nggak adil kali. Loh, bentar dulu Bang Alif, kan saya kan dikasih kesempatan. Kan tadi kita kan tetap satu standar, kita bersifat diskusi, tidak ada saling menghujat, tidak ada saling ngapain Pak. Tadi ketika orang Bapak tadi menjelaskan saya diam, kan gitu dia. Saya sedikit menanggapi apa yang dibilang Bang Juma tadi. Ya. Siapa ada yang mungkin yang disampaikan Musnad Ahmad 5364. Jangan kau nggak ngerti. Ya, sabar gantian. Nanti dulu, nanti kesuruh baca hadis itu. Tenang aja. Saya Muslim. Anda tenang dengan saya. Saya bukan Kristen, oke? Muslim itu pasti akan sampai ke akar-akarnya ketika Anda membawa materi. Makanya dari tadi saya minta hadis kan.
Silakan Bang, silakan. Oke. Saya sedikit kurang apa. Tadi Mas Bang Juma tadi mengatakan dari kitab Keluaran yang mengenakan sapi apa inilah begini. Gini, Bang Juma, di dalam ajaran kami itu mengatakan bahwasanya Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Lalu yang Abang Juma mengatakan tadi yang mengenai sapi itu, lihat konteks dari konteks yang Abang baca dari kitab Keluaran. Abang bilang dari kitab Keluaran itu menjelaskan bagaimana awalnya bangsa-bangsa Israel, kalau bahasa orang Abang Bani Israel, yang pada dasarnya sudah lari ke ke berhala, sehingga ada perintah-perintah Tuhan Allah pada zaman itu kepada Bani Israel, bahasa Israel, berupa Torah seperti itu. Salah satunya yang tai sapi lah, yang kotoran lembu lah, yang Bang Juma mengatakan tadi, itu tradisinya oleh bangsa Yahudi, Bang. Di kami di Kristen tidak menganut itu lagi, Bang. Walaupun tertera pada Bible kami. Di Bible kami itu ada dua perjanjian, perjanjian lama dan perjanjian baru, di mana perjanjian lama mengisahkan bagaimana dulu dari kitab Keluaran, Kejadian sampai kitab Kejadian mengisahkan bagaimana penciptaan. Di kitab Keluaran bagaimana bangsa Israel, bangsa Yahudi. Nah, jadi apa yang ada di yang Abang Juma katakan tadi itu tidak lagi di kami sebagai Kristen ataupun saya sendiri sebagai Katolik, Bang. Nah, jadi yang di nas-nas yang di perjanjian lama itu Dipersingkat ya Pak ya. Oke, silakanlah Bang. Kalau seperti itu Abang tadi panjang kali lebar, saya tidak apa, Bang. Silakanlah Bang. Silakan. Oke. Jadi terkait dengan tai sapi, Anda punya penjelasan kan? Berarti terkait Hajar Aswad, kami juga punya penjelasan dong. Tapi yang muncul tadi kan tuduhan. Bantu menghapus dosa. Ya, saya juga katakan tai sapi menghapus dosa. Jadi penjelasan itu silakan Anda pahami masing-masing. Tapi yang jadi masalah ini Yesus. Coba Anda baca Kolose 2 nomor 9. Di dalam diri Yesus itu kepenuhan keteosan. Semua jasadnya secara biologis itu adalah teos. Itu dewa bagi Kristen. Kolose 2 nomor 9. Yesusnya loh Bang. Yesusnya yang teos. Yesusnya yang dewa. Kalau kami batunya bukan Tuhan. Batu itu ya batu, Hajar Aswad. Tai sapi ya tai sapi. Itu adalah kotoran sapi. Hanya alat untuk menghapus dosa. Tuhan menghapuskan dengan amalan. Apa amalannya? Mencium, menyentuh. Upaya menyentuh batu itu yang menyebabkan dosa manusia dihapuskan. Upaya membakar tai sapi kulit dan dagingnya itu yang menghapuskan dosa. Bukan tai sapinya, bukan batunya. Tapi yang masalah ini Kristen. Benar-benar tainya Yesus yang menghapuskan dosa. Benar-benar biji sakarnya Yesus yang menghapuskan dosa Anda. Karena itu dalilnya ada. Kolose 2 nomor 9. Coba Anda baca tuh. Saya bukan menghujat. Ini fakta. Dalam kebiologisan Yesus telah terpenuhi segala keteosan. Apa tuh? Kedewaan. Berarti jasadnya Yesus mulai dari rambut sampai kaki itu semua adalah teos. Itu teos. Berarti ketika dia digantung si teos, digantung dengan dirinya yang adalah semua adalah teos. Semua badannya adalah Tuhan, dewa Anda, sembahan Anda, termasuk bijinya, termasuk kotoran yang ada dalam perutnya. Kecuali dibelah dulu perutnya, dikeluarkan kotoran-kotoran itu baru tidak. Tapi faktanya itu tidak terjadi. Yang ada adalah dia digantung di atas tiang salib, lengkap semua biologisnya. Berarti termasuk kotoran, anus, biji zakar, itu semua adalah penebus dosa bagi Kristen. Kurang apa lagi? Mau lari kemana lagi? Bukankah Kolose 2 nomor 9, bahkan Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8 mencerminkan satu kodrati bahwa Yesus itu secara jasad adalah dewanya orang Kristen. Mau kemana lagi coba? Apakah kemudian Anda ingin mengatakan Yesus tanpa zakar? Itu mustahil. Yesus tanpa anus? Itu mustahil. Itu mustahil. Karena dia manusia 100%. Maka mutlak secara hakiki
Yesus yang adalah manusia itu adalah dewa Anda, itu sembahan Anda. Maka jasadnya seluruhnya adalah milik kepunyaan Anda untuk Anda sembah, termasuk sakarnya. Jangan dibuang sakarnya dong, jangan, karena tidak sempurna Yesus tanpa sakar. Mohon maaf, ini kita bicara ilmiah, bukan menghujat. Membahas tentang kotoran berarti kita harus membahas kotoran. Membahas tentang kue, membahas kue. Sekarang ini kita membahas kotoran. Kolose 2 nomor 9, Keluaran 29 nomor 14, dan yang terpenting adalah Anda kabur. Itu dulu, silakan yang lain. Bang Juma, Tuhanmu, itu Tuhanmu loh. Yesus muncul si cupu ini. Lanjut teman-teman, saya monitor dulu. Ini sedikit sudah Bang Juma. Ya, Sedikit Bang Juma. Sepengantar saya sebelum menanggapi itu. Gini, bacalah kitab suci kami dengan bimbingan, dengan bimbingan yang sudah berpengalaman. Kalau kita hanya sekedar membaca secara rafiah, sedangkan kami sebagai umat Kristen saja pun membaca kitab suci ini harus didasarkan bimbingan supaya jangan salah tafsir dan jangan salah kaprah. Di dalam Kolose 1 ayat 9 yang dijelaskan tadi Bang Juma, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania, Bang. Jangan diubah kata biologis dengan jasmania berbeda, Bang. Karena apa? Konsep kita jadi framing, Bang. Biologis itu berhubungan dengan bagaimana ke arah negatif, Bang. Tapi jasmani kita, jasmani dan rohani. Itu tolong dulu, itu jangan di apakan namanya? Ayat itu jangan diganti. Di sini secara jasmania, itu yang pertama, Bang. Lalu yang kedua, ini di Kolose ini bukan Yesus sendiri yang mengatakan, Bang. Tapi di sini kan ada jelas, Bang. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Kolose ini kota, Bang. Jemaat di Kolose, surat Paulus. Makanya saya katakan tadi, untuk membaca Bible kami saja sebagai Kristen, itu harus ada bimbingan, jangan salah tafsir. Tetapi di balik itu, saya bersyukur juga Bible kami dalam konteks bahasa Indonesia bisa dibaca, bisa ditelusuri oleh saudara-saudaraku Muslim ini, sehingga ada sedikit pemahaman yang mungkin bukan menjadi suatu kebenaran. Makanya saya sedikit tadi ada beberapa tadi, kayak saya lupa tadi komentar siapa, Bang Juma tadi ya, sebelum masuk mengubah pikiran sehingga beralih. Kita diskusi ini tidak berdiskusi, oke berdiskusi, tapi tidak mengubah pandangan kami untuk mengubah agama kami, kepercayaan kami terhadap apa yang kita menjadi diskusi, karena kita ini berdasarkan diskusi. Silahkan orang abang berpendapat yang seperti bagaimana yang abang baca secara arafiah Bible kami, silahkan, itu pandangan abang, tapi bukan memaksa kami untuk mengikuti yang disampaikan oleh abang-abang sekalian. Terima kasih. Oke, baik, mohon izin teman-teman. Anda mengatakan biologis dan jasmani itu berbeda, silakan aja. Tapi yang pasti original teksnya mengatakan somatikos. Somatikos itu berarti tubuh, ya kan? Tubuh itu berarti biologis, tubuh itu berarti jasmani. Mau lari kemana? Tak akan pernah kemana-mana, tetap aja di situ. Kalau Anda mengatakan saya salah mentafsirkan, silakan aja. Yang Anda maksud bimbingan siapa? Bimbingan pendeta, bimbingan pastor. Pendeta pastor membimbing Anda supaya perpuluhan. Kalau saya kagak. Saya membimbing, menyampaikan, mengedukasi supaya orang-orang itu keluar dari lingkaran dogma dan doktrin. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmani. Jasmani itu apa? Jasad. Jasad itu apa? Tubuh. Tubuh itu apa? Ya biologis juga. Timotikos itu kan artinya tubuh ini, badan ini. Sementara Yesus digantung itu lengkap. Enggak disimpannya ininya, enggak disimpanlah itunya, semuanya digantung. Dan itu disebut Yesus. Kalau cuman tangannya, disebut tangannya Yesus. Kalau cuman kepalanya, kepalanya Yesus. Kalau cuman kakinya, kakinya Yesus. Tapi itu tidak. Yang digantung itu Yesus secara utuh. Pak
Pak Esra suruh aja tadi kabur kok. Ya, jadi yang betul adalah saudara Kristen ketika melakukan penghujatan terhadap Islam mengatakan batu menghapus dosa, maka coba renungkan. Itu ada baiknya penghujatan seperti itu, supaya orang-orang yang banyak tersadarkan dengan tuduhan dan fitnahan serta hinaan itu. Oh, ternyata selama ini kita melempar adanya kuman di seberang lautan, ternyata gajah di pelupuk mata kita tidak lihat. Yang digantung di atas tiang pohon itu kan Yesus. Lengkap, utuh jasmaninya. Berarti yang digambarkan Kolose 2 nomor 9, seluruhnya digantung di atas pohon. Bahkan ini dibenarkan di dalam Filipi 2 nomor 8. Bahwa yang digantung terkutuk di atas tiang salib sepenuhnya manusia. Berarti sepenuhnya jasad, sepenuhnya biologis, sepenuhnya jasmani. Berarti orang Kristen dihapuskan dosanya dengan mengorbankan salah satu diantaranya adalah biji sakar. Karena itu melekat pada diri Yesus. Jangan gengsi mengaku itu. Oh iya Bang Suma, dosa-dosa kami dihapuskan oleh jasad Yesus, diantaranya ya kotorannya yang ada melekat pada dirinya, biji zakarnya, lidahnya, limpahnya. Akui aja itu. Gak usah terlalu bertele-tele-tele. Iya Bang Suma, kami dihapuskan dosa kami dengan jasadnya Yesus. Sudah selesai. Ayo Hatua, kau banyak dong yang baca aja udah kau pelintir. Gimana Hatua? Turun ini kucuk-kucuk ini yang lain. Dikit dulu. Saya menanggapi. Jangan diturunkan si Gohira ini, jangan biarkan dia di situ. Sedikit Om. Saya Ya, silakan. sedikit Bang Juma tadi ini ke arah Ya, biologis. silakan Anda bedakan antara jasmani dan biologis. Bang Mario ini tukang ngarang ini udah. Benar Bang. Kenapa makanya temannya dengar dulu, sendiri dibilang ngarang? Kau Bang. sendiri itu Saya apa? lihat Bang Juma Tapi ini kalau dari waktu tadi ini, perkataannya ke arah biologis. Gimana berani kan lo? Buah jakar yang biologis. Biologis itu jasmani, Bang. Dengar dulu Bang. Berani. Saya menanggapi pernyataan Abang Bang. Somatikos Saya menanggapi itu jasmani, biologis sama aja, Bang. Bang, dengar Bang. Saya menanggapi pernyataan Abang dari tadi yang saya Iya, dengar. silakan. Abang tadi bicara terus ke arah biologis, ke buah jakar lah. Yang Gohira sabar, waktu Anda masih panjang loh. Duduk aja di situ dulu. Nanti ku tatar juga ente ya. Saya tahu penyakit Anda sudah parah, tapi mudah-mudahan doakan aja saya bisa menyembuhkan Anda. Saya akan berusaha penuh, berusaha sekuat tenaga untuk mengeluarkan kemampuan saya sebagai dokter akal untuk menyehatkan Anda. Duduk aja situ dulu, sabar. Jangan ganggu saudara Mario dulu, sabar aja di situ. Lain berbohong tentang kiamat, berdua kalian yang netral. Larinya ke kiamat. Gini, Manusia separuh bebek. Suruh ke ada bisa. Iya, silakan. Dari tadi saya memperhatikan pernyataan Abang secara biologis, ke buah jakar lah, ke apalah. Bang, mohon maaf Bang, sebenarnya Bang, udah aku bilang dari tadi. Itu tafsiran Abang silahkan mengenai jasmani itu dengan biologis itu bersama Abang mengambil sudut pandang yang sama. Saya katakan tadi, secara bahasa Indonesia pun jasmani itu dengan biologis itu berbeda konsep maknanya Bang. Biologis itu karena negatif jadinya Bang. Jadi sama halnya kayak Bang bilang tadi sama saya, bahwasanya Bang bilang tadi mengatakan karena menanggapi pernyataan saya, kami aja Kristen aja baca Bible ini perlu bimbingan siapa? Pendeta, pastor yang minta persepuluhan. Kan begitu tadi pernyataan Abang. Maka saya katakan tadi dengan bahasa Abang yang dari tadi mengarah ke biologis, ke buah jakar, ke yang kotoran-kotoran. Mohon maaf Bang, sebelumnya dengan sangat hormat saya mohon maaf. Jadi saya pikiran dan omongan itu hampir sama jadinya Bang, pernyataan seperti itu Bang. Karena kita jelas di sini Bang. Maka saya katakan tadi, jangan salah menafsirkan, bahkan jangan mengganti suatu ayat Bang. Jasmani ke biologis itu berbeda persepsinya Bang. Itu bersifat ke arah framing Bang. Itu dia. Jadi, makanya saya katakan sekali lagi, membaca Bible kami ini, bacalah seluruh perikop, jangan ambil ayat demi ayat. Dan satu hal yang harus dipahami oleh abang-abang sekalian yang merasa sudah mengetahui, membedah baca apa kami, Bible kami, bahwasanya Bible kami ini Bang, itu
ditulis, Bang. Di sini kan ada jelas surat Paulus. Bukan berarti menjadi suatu patokan ayat yang membenarkan pandangan dan tafsiran Abang. Baca keseluruhan perikop-perikopnya, Bang. Makanya sekali lagi saya katakan tadi, silakan orang Abang yang mengatakan muter-muter supaya lebih jelas. Karena tadi kalau dibilang bahasa saya muter-muter, justru di sana Bang Juma pun selalu muter-muter ke arah Buah Jakar lah, ke sinilah, beginilah, kan gitu dia. Jadi, pahamilah Bible kami ini narasinya, jangan dengan pikiran dan tafsiran, oh seperti ini tertulis, ini yang benar. Tidak. Jadi sekali lagi, kita ini berharap ini bersih apa, silakan Abang mau ngasih pandangan, tapi tidak mengubah. Justru saya mohon maaf dengan pemikiran dan perkataan situ. Jadi saya berapa istilahnya, mohon maaf sebesar-besarnya, kayak menjengkali jadi pola pikiran Abang dengan perkataan Abang terlalu ke arah biologis. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ya, izinkan Saya saya rasa menambahi juga kalau bisa. ya, sabar dulu. Yesus itu makhluk biologis, itu fakta. Lahir sebagai manusia. Sebagai manusia, ya lengkap biologis. Ini tadi sampai ke sana karena adanya tuduhan umat Islam menyembah batu, umat Islam Hajar Aswad menghapus dosa. Nah, tuh. Nah, sampai di sini tataran itu kan sudah kena tuh poinnya, bahwasanya orang-orang yang menuduh Yesus umat Islam demikian adanya, maka kami bisa menyatakan hal yang jauh lebih sesuai dengan fakta. Yesus itu mati untuk menebus dosa Kristen. Ketika dia mati, semuanya mati. Tak ada yang tersisa. Secara biologis, itu fakta. Jadi kalau Anda tersinggung, tersindir, ya itu fakta. Siapa suruh menuhankan makhluk biologis? Kan itu poinnya. Itu derita Abang. Tugas saya hanya menyampaikan secara ilmiah fakta. Kita bedah kemudian kenyataannya memang seperti itu. Hanya orang cupu yang mengatakan Yesus itu bukan makhluk biologis. Dia pernah hidup, dia makan, dia minum, dia manusia, dia pernah mayat malah. Berarti dia biologis. Mau lari kemana kita ini? Kalau tidak diarahkan ke biologis, lah Yesus itu makhluk, Yesus itu manusia. Berarti dia biologis, dia jasmani. Dengan mengatakan jasmani, berarti dia biologis. Tak ada yang salah di situ. Yang salah adalah mereka yang mempertuhankan, mengibadahi dewa-dewa mereka dalam bentuk yang cupu-cupu. Ada burung merpati, ada roh, ada manusia. Sadarlah itu. Itu sembahan-sembahan kalian yang kalian ibadahi itu. Burung merpati, roh, manusia. Sementara Yesus tidak pernah mengajarkan menyembah tiga unsur itu. Menyembah roh, tidak. Yesus tidak pernah mengajarkan menyembah roh. Nggak ada itu. Yesus tidak pernah mengajarkan menyembah burung merpati, apalagi menyembah manusia. Kesalahan itu sebenarnya ada di Anda semua. Jangan disalahkan ke saya. Ketika saya mengatakan secara Kolose 2:9, seluruh jasad Yesus termasuk anusnya, biji sakarnya, itu adalah penebus dosa bagi orang-orang Kristen. Selesai kita. Pindah ke tema yang lain. Karena itu sudah benar, nggak bisa lagi diganggu-gugat. Memang betul Bang Suma, Yesus itu penebus dosa kami. Yesusnya yang mana? Tangannya aja? Enggak. Kepalanya aja? Enggak. Kakinya aja? Enggak. Lalu seluruh tubuhnya. Ya sudah, selesai kan? Selesai kita. Satu-satunya agama yang menghapuskan dosanya di atas muka bumi ini. Kalau Kristen, kalau Islam kan bertobat. Yesus pengikutnya bertobat. Satu-satunya agama yang menghapuskan dosa dengan menggunakan tai manusia ya Kristen. Salahnya di mana? Salahnya di mana saya? Gini Bang, Rubah sorry. itu Kolose 2 nomor 9 dirubah kalau bisa. Bang, Ya, silakan. yang cukup dirubah pemikiran dan pandangan Abang, dan jangan, nah makanya saya katakan tadi, jangan mengganti ayat yang sudah tertulis di sini jasmania diganti biologis, Bang. Kita sebagai bahasa, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita tahu biologis itu arah kemana, Bang. Beda biologis dengan jasmani. Kalau misalnya biologis itu konotasinya halus, maknanya konotasinya halus, itu bisa dipakai dengan
dipakai dengan sehari-hari untuk mengatakan jasmani jasad kita, Bang. Tapi kan karena konotasinya jelek, maka jasmania, Bang. Jadi maka saya katakan tadi, mau Abang bilang mau tai sapi lah, mau tai kotoran manusia lah, mau anusnya lah, mau jakar kami lah, mau jakar Yesus lah yang mau kami sembah, silahkan berpandangan seperti itu. Tapi tidak mengubah pandangan kami. Saya menambahi Pak Mario. Silakan Bang. Gini ya, kalau misalnya kita mau ikutin cara berpikir si Juma ini, oke lah, dia menyebut ayat Kolose 2 ayat 9 itu jasmaniah keilahian si Tuhan Yesus, ya kan? Oke lah, kalau misalnya pandangan itu kita pakai. Sekarang saya mau tanya kepada Juma, manusia mana yang berhasil menjalankan hukum Taurat selain Yesus? Saya tanya sama Juma, itu aja dulu pertama. Makanya dari itu, seluruh jasmani yang Tuhan miliki, Yesus miliki, sampai dia mengorbankan dirinya ke dalam tiang salib, itu semua bersih menurut pandangan 10 hukum Taurat, karena dia tidak bernoda, tidak berdosa. Sekarang saya tanya kepada Juna, walaupun itu jakarnya, tangannya, kepalanya, ya itu semua bersih, putih. Ayo, sekarang siapa manusia yang dapat menyamai seperti Yesus seperti itu? Itu aja dulu pertama. Terima kasih. Oke, saya jawab. Yesus itu manusia yang paling tergagal menjalankan hukum Taurat. Itu dulu. Camkan baik-baik ucapan saya ini. Yesus itu manusia tergagal menjalankan hukum Taurat menurut iman saya minta Kristen. dalilnya. Oke. Gagalnya di mana? Oke. Dikatakan di dalam kitab saudara Galatia 3 nomor 13. Kenapa Yesus terkutuk? Buka. Tolong bacakan. Kenapa Yesus terkutuk? Karena dia melanggar hukum Taurat. Oke ya. Jadi manusia yang paling busuk, yang paling kotor di atas muka bumi itu namanya Yesus. Saya ulang. Manusia yang paling busuk di dunia ini bernama Yesus. Kok bisa gitu Bang Suma? Seluruh dosa-dosa manusia ada sama pundaknya. Dosa membunuh, dosa mencuri, dosa memperkosa, dosa merampok, semua ada pada pundaknya. Itulah Yesus, manusia paling bobrok, paling busuk. Makanya Kristen mengaminkan itu. Kristen mengatakan Galatia 3 nomor 13, Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Menjadi mulia? Tidak, menjadi kutuk. Itu Yesus tuh. Jadi kalau Anda mengatakan siapa manusia yang paling bisa melakukan hukum Taurat? Hei Bung, ketika Yesus itu disalibkan, kuburan terbelah, orang-orang suci keluar. Itu satu. Yang kedua, di dalam Matius 21 nomor 31 Anda baca, orang yang percaya kepada Yohanes, yaitu mereka pesunda dan orang-orang pemungut cukai, lebih dulu masuk surga. Berarti mereka lebih taat Taurat daripada Yesus Anda itu. Yesus itu manusia gagal dan dewa yang paling gagal. Ada lagi pertanyaan yang lebih berat, yang lebih sulit? Silakan. Dalil yang mana yang berdasarkan pernyataan Abang tersebut? Galatia 3 nomor 13. Yesus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan cara menjadi apa? Menjadi kutuk atau menjadi mulia? Dulu itu dari atas sampai bawah, Pak. Enggak, saya tanya dulu. Sepotong Yesus itu ditujukan kepada siapa? Yesus itu mati secara mulia atau mati secara kutuk? Itu dulu poinnya. Jangan giliran tidak enak Anda ingin membela kematian Yesus. Seakan-akan kalian Muslim. Yang membela kematian Yesus itu cuma Muslim. Sekarang kalian berlomba-lomba. Oh tidak, Yesus tidak terkutuk. Oh no. Baca satu perikop, baca dari atas. Apa sih? Kok jadi Islam kalian? Jadi Kristen sejati dong. Memang betul kok. Yesus itu terkutuk untuk dosa-dosa kami. Udah. Ngapain jadi Islam-Islaman sekarang? Kok menjadi keislaman Bang? Maka saya katakan sekarang saya tanya, Yesus itu menjadi kutuk atau menjadi mulia di tiang salib? Menjadi mulia. Nah, itu dalilnya ngomong apa? Iman Anda jadi Islam. Itu imannya Islam itu. Yesus manusia mulia, itu Islam. Yesus manusia kutuk, itu Anda. Tapi Anda tidak sadari. Yang mana yang mengatakan itu Bang? Baca Galatia 3 nomor 13. Baca. Oke, maka saya katakan Bang, saya itu meluruskan pandangan Abang. Saya minta Anda baca Kristen sampai di negara kita ini karena Bible.
Bible yang menghantarkan Kristen ke Indonesia. Maka untuk mengkaji Kristen, baca Bible. Baca Galatia 3 nomor 13, please. Yesus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan cara, dengan jalan, dengan metode. Ini saya akan bacakan ya. Karena Kristen. Oke, silakan. Ini. Silakan. Ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Nah, menjadi apa? Karena menjadi kutuk karena kita. Menjadi kutuk. Mana menjadi mulia? Mana menjadi mulia? Mana? Bang, dengar dulu bang. Bang, dengar. Estrasorul suruh naik ke sini biar kusunat dia. Silahkan bang. Gini bang, makanya dengar baik-baik ya. Gimana? Kristus telah menebus kita menjadi hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Ingat. Siapa yang menjadi kutuk di sana? Dengar dulu bang. Tapi dari pengantar kita berdiskusi. Ini kok ketika saya bicara kok dipotong bang. Tadi sorry. Maaf. Mana siapa main kita? Oke, baik bang. Sorry bang. Main. Silakan. Sportif dong Bang Juma. Iya, oke. Menebus kita. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Bang, ingat. Kutuk hukum Taurat. Karena apa dikatakan Rasul Paulus hukum Taurat itu terkutuk? Ingat. Paulus sebelum bertobat, dialah Saulus yang betul-betul menghormati dan menjalankan hukum Taurat tersebut bang. Jadi dari dasar ini Paulus mengatakan kutuk hukum Taurat. Kita dari kutuk hukum Taurat karena kita tidak menjalani hukum Taurat, kita jadi terkutuk bang. Sebab ada tertulis. Izin dulu. Kalau bisa jangan ada suara berisik itu ya anak-anak, karena kita ini banyak yang live YouTube Bang Mario ya. Mohon dikondisikan dulu tempatnya. Van, itu anaknya nangis karena ayahnya gemeteran itu Van. Anaknya nangis takut. Bang Romo, tolong abang sendiri berargumen tadi, jangan mengundang suatu framing yang ke arah apa bang? Provokator bang. Lanjut Bang Mario, lanjut. Ya. Oke. Nah, di sini sebab ada tertulis, komanya bang, berarti di dalam hukum Taurat itu ada tertulis orang yang digantung pada kayu salib itu terkutuk bang. Kenapa? Di bangsa Yahudi, tradisi bangsa Yahudi, orang yang disalib itu orang yang perampok bang. Makanya saya kasih penerangan pemikiran abang. Komanya ini sebab ada tertulis. Yang tertulis dalam hukum Taurat, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kenapa? Bangsa Yahudi sangat mengiyakan, mengamini orang yang mati di kayu salib itu ialah orang penjahat. Akan tetapi Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Akan tetapi karena Yesus mati di kayu salib, membuat ini supaya dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain bang. Itulah definisi di dalam Galatia itu bang. Jadi awalnya salib oleh bangsa Yahudi itu hina. Karena apa? Yang mati di situ perampok, penjahat, pembunuh. Yesus disalib karena menurut ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ialah penjahat. Penjahat kenapa? Menghujat Allah. Namun dengan matinya Yesus disalib, jadi Abraham sampai berkat dari Abraham itu mengalir. Jadi dipermuliakanlah Yesus yang wafat. Karena apa? Tuduhan dia bukan perampok, pembunuh, tapi bangsa Israel pada zaman itu yang diwakilkan ahli Taurat dan orang Farisi mengatakan dia penghujat Allah, penjahat, makanya disalib. Itu bang, konteks perikop di Galatia tuh. Jadi jangan salah menafsirkan bang. Jangan selalu langsung mengatakan demikian bang. Baik. Terima kasih. Oke, sekarang saya tanya nih. Hukum Taurat itu untuk siapa sebenarnya? Hukum Taurat pada zaman ini aku jelaskan sedikit bang. Dalam bangsa Yahudi ada beberapa kitab yang digunakan. Salah satunya kitab Taurat. Kitab Taurat itu berasal dari Tuhan Allah yang diberikan Tuhan Allah kepada Nabi Musa. Oleh orang abang juga mengimani Nabi Musa.
Untuk siapa tahu hukum Taurat Untuk itu? bangsa Israel, Bani Untuk bangsa Israel. yang pada saat Oke. itu, Oke. yang pada saat itu, Oke. yang pada saat Berapa- itu sudah, dengar Bang, kan? Sebentar saya belum selesai. Pada saat itu melenceng kepada Tuhan Allahnya. Hukum Taurat itu berupa 2 loh batu. Itu yang pertama. Selain hukum Taurat yang dipakai oleh bangsa Yahudi, yaitu kitab Nabi Nuh. Yang orang oleh Bang abang Mario juga. jangan terlalu panjang bang, gantian Loh. lagi. Bang host, tadi Saya Bang mau Juma nanya terlalu panjang, kejelasan saya ini diamkan, Bang. konsep Ini topik penjelasan, pembicaranya Bang. mau 2 Konsepnya, arah Bang. apa 1 arah sih? Enggak, Itu yang pertanyaannya saya bisa bertanya juga nggak? ketika Bang Juma tadi terlalu panjang menjelaskan, kami diam, tidak ada Bang. Sedikit mencelah. Ya silakan. Saya mau bertanya Makanya juga saya dong juga pada mengubah kalian ini. pikiran orang Bisa nggak? abang-abang ini selama ini memperseptifkan dalam Bible kami salah, padahal cara membaca dan mengamati Bible kami lah orang abang-abang ini yang salah. Terima kasih. Lanjut. Oke, baik. Tak ajarin kalau gitu. Ternyata poin Anda itu nggak sampai, ilmunya masih nihil. Hukum Taurat itu bukan untuk kalian. Jangan kalian itu nyamar-nyamar jadi Bani Israel. Hukum Taurat itu hanya milik kepunyaan Bani Yakub. Yesus mati nebus hukum Taurat untuk yang empunya Taurat. Bukan untuk kalian. Ente siapa rupanya? Kalau Galatia 3 nomor 13 itu Anda katakan baca satu perikop, lalu mana Galatia Yesus mati untuk kita itu siapa? Anda tahu nggak Galatia itu ditulis untuk siapa? Hah? Surat Galatia itu ditulis untuk siapa? Anda tahu nggak? Anda tahu? Saya jawab. Ya, Boleh? boleh. Silakan, Oke. silakan. Anda tahu Galatia itu ditulis untuk siapa? Galatia ini surat Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Galatia. Galatia Galatia. ialah kota. Kota Di itu Galatia. ada beberapa- Kota itu ada beberapa Sudah. orang. Sudah. Saya cuman itu tanya. Berarti ketika Anda mengatakan Galatia dituliskan untuk jemaat yang ada di Galatia, berarti kita di situ bukan orang Indonesia. Belum paham juga. Yesus Kristus telah menebus kita. Kita di situ bukan untuk orang Indonesia. Yang ada di Galatia itu adalah keturunan Yakub. Makanya dikatakan jemaat-jemaat. Karena Kristen belum berbentuk jemaat pada saat itu. Kristen belakangan muncul. Jemaat yang dimaksud itu adalah jemaat Yakub, keturunan Yakub yang tinggal di Galatia sana. Maka yang dikatakan Yesus Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat. Hukum Taurat ini adalah hukum untuk keturunan Yakub. Maka kematian Yesus hanya untuk melepaskan keturunan Yakub dari hukum yang ada untuk dirinya. Hukum Taurat untuk Bani Yakub, kenapa justru dia nebus hukum Taurat untuk Kristen? Tak nyambung. Hukum Indonesia Undang-Undang 45 ketika dihapuskan, maka itu dihapuskan untuk rakyat Indonesia, bukan untuk rakyat Filipina, bukan untuk Amerika. Camkan itu. Maka ketika undang-undangnya mengikat hukum Taurat ini yang mengikat kemudian Bani Israel, maka ketika Yesus mati, katanya di atas tiang salib, maka dia mati untuk Bani Israel. Kalian Kristen dari mana asalnya? Kok muncul-muncul ikut-ikut nebeng di sana? Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, hukum Taurat itu bukan kutuk. Justru orang yang tidak menjalankan hukum Taurat itulah yang terkutuk. Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah orang yang tidak menjalankan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Dan semua bangsa itu harus berkata amin. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi orang yang tidak menjalankan hukum Taurat terkutuk. Bukan kutuk. Hukum Taurat itu kutuk. Itu yang kedua. Yang ketiga, Anda tidak bisa kemana-mana. Yesus mati dengan jalan menjadi kutuk. Bukan menjadi mulia, menjadi kutuk. Dikarenakan apa? Dikarenakan nafsu syahwat orang-orang Romawi. Yesus itu tidak mati kutuk. Yang mati kutuk itu adalah orang yang diceritakan sebagaimana yang diambil oleh Paulus
di dalam Galatia 3:13, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di atas pohon. Siapa itu? Baca Ulangan 21 nomor 22 nomor 23. Ternyata orang yang digantung terkutuk di atas pohon itu adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, yang dikutuk oleh Tuhannya Elohim. Pertanyaan saya, dosa apa yang dilakukan oleh Yesus sampai dia dihukum mati setara dengan hukuman mati? Sampai dia digantung setara dengan hukuman mati, sampai dia dikutuk oleh Tuhan Elohim. Dosa apa yang Yesus lakukan? Ada yang bisa jawab dosanya Yesus? Silakan. Sedikit Bang Juma. Yesus Gini. disalib karena mengaku sebagai Allah. Nah, itu hasil kesaksian palsu. Gini, Buka Bang. aja Matius. Buka Matius. Kita lihat Baca Sejarah, Matius 27 nomor 18. Pilatus mengatakan mereka menyerahkan Yesus untuk dibunuh karena dengki. Yesus tak ada dosa. Pertanyaan Abang Juma tadi Matius 26. mengatakan dosa apa yang dilakukan Yesus makanya dia disalibkan? Matius 26 Di hadapan- nomor 59 Anda baca. Hadapan Mahkamah Agung, itu apa? Ahli Taurat. Iya, Anda baca aja dulu. Baca aja dulu kitab Anda, Matius 26 yang itu, nomor 59. Mereka menyerahkan Yesus dengan melakukan tipu muslihat dan kesaksian-kesaksian palsu. Itu jawabannya. Di hadapan yang dengki ahli Taurat, itu ya mereka. Yesus ditanya. Oke. Gini makanya Bang Juma, tadi saya katakan karena pertanyaan Abang tadi, dosa apa yang dilakukan makanya Yesus tersalib kan? Kan itu pertanyaan dulu. Ya, Makanya, dosa apa? Makanya kami jawab, dosa yang dituangkan kepada dia oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi karena Yesus menyamakan diri dengan Allah. Atau bahasa pada Itu saat kata itu siapa? menghujat Allah ada di Bible Abang. Bacalah Bible kami, tapi Oke. Abang suka membaca Oke. Bible kami. Itu kan pertama. Coba Ya, Anda sedikit. tunjukkan di dalam perjanjian lama larangan mengaku sebagai anak Allah itu di mana? Abang, Mengaku anak Allah itu adalah dosa itu di mana dalilnya? Coba tunjukkan. Tunjukkan saya. gini Bang, dengar. Pertanyaan Abang kan saya jawab. Tidak, maka saya jawab. Pada ini ya, dengar. Mengapa Yesus itu disalibkan? Dosa apa? Dosa apa yang dilakukan oleh Yesus yang sepadan dengan hukuman mati? Anda menjawab, dosa menghujat Allah karena mengaku sebagai anak Allah. Kalau itu kesaksian Yahudi betul, berarti ada dalilnya. Tuhan marah orang-orang mengaku sebagai anaknya. Mana dalilnya? Tuhan marah kalau orang mengaku sebagai anaknya. Di mana dalilnya tertulis? Imamat 24 ayat 16. Oke, Siapa kita baca. yang menghujat nama Tuhan, pastilah ia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaah itu, baik orang asli Yang maupun saya orang tanya, Israel asli. Bila yang ia saya menghujat tanya, nama Tuhan, haruslah dihukum mati. Di mana orang yang Imamat mengaku 24, sebagai Imamat anak 24 bukan ayat 16. sebagai Dalilnya penghujat? cuma Yang saya Imamat tanya, 24 di ayat mana? Di mana dalilnya orang mengaku anak Tuhan itu sepadan dengan hukuman mati? Itu di mana Imamat dalilnya? 24 ayat 16. Itu menghujat nama Tuhan. Yang saya tanya, yang mengaku anak Tuhan itu di mana dalilnya sepadan dengan hukuman mati? Bukankah orang-orang Matius- Yahudi disebut sebagai anak-anak Elohim? Matius 26 ayat 65. Matius 26 Bukankah ayat Tuhan 45. justru mengatakan inilah anakku, inilah anakku? Imam Tak besar ada mengoyak itu kesaksian palsu. Itu kesaksian palsu. ketakutan amat semua Dalilnya ini. mana Bang mengatakan itu kesaksian palsu Bang? Matius 26 nomor 4. Matius 26 nomor 59. Baca. Markus 14 nomor 1. Baca Bang. Baca, Matius 27 nomor 18. Lengkap itu. baca Bang Lengkap. ayatnya Bang. Saya ajari Abang cara bacanya. Coba baca dulu ayatnya Bang. Baca dulu. Oh, Mama Matius 26 ayat 65. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa lagi kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Mana hujatannya? Mana hujatannya? Buktikan. Yesus mengaku Bang. sebagai anak Allah, sebagai Allah. Hujat. Apakah anak Allah itu menghujat Allah?
Pak, kalau seperti itu pertanyaan abang, tanyakanlah kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, Iya, bang. sekarang Anda sudah mencuri Tanyakan. kitabnya, baca di kitabnya, kan sudah ada hasil curian itu di tangan Anda. Baca kitabnya lengkap, bacaan kitabnya lengkap. Ada tidak Tuhan menghujat orang yang mengaku sebagai anaknya? Ada enggak? Berarti tersirat semuanya tidak mengakui Yesus itu dosa ya? Oh Yesus iya, memang tidak punya dosa, bang. Yesus itu tidak punya dosa. Yang punya dosa itu kalian. Nah, terus kenapa Loh, kalian kenapa Yesus mengimani? disalib? Kenapa kalian mengimani dia disalib kalau dia tidak punya dosa? Ayo. Bang, makanya coba dulu framing bahasa-bahasanya ini, bang, agak jelas. Sebelum saya menjawab pertanyaan abang, sebelum saya menjawab pertanyaan, Tolong menjawab tunjukkan abang, di mana kenapa, di Bang? perjanjian lama mengaku sebagai anak Allah itu adalah menghujat Allah dan sepadan dengan hukuman mati. Tunjukkan dalilnya. Saya tunggu. Tadi Orang kan Yahudi salah paham, yang dimaksud Yesus adalah dirinya, dia mengaku sebagai Allah. Saya tunggu mana dalilnya. Kalau itu Yesus sudah klarifikasi di Yohanes 10 nomor 34, 35, 36. Udah. Sekarang Yesus. dalilnya yang Yesus disebut mengaku menghujat sebagai anak Allah Allah. itu, yang disebut menghujat Allah itu adalah mengaku sebagai anak Allah. Mana dalilnya? Silakan. Saya tunggu. Imamat 24 ayat 16. Ini mau memperbodoh orang atau memperbodoh diri sendiri? Baca saja, baca Imamat 24 ayat 16. Oke, Saya tidak mau membaca. Siapa Ya. yang menghujat nama Tuhan, pastilah ia dihukum Nama mati dan dilempari Tuhan. dengan batu. La haula wala quwata illa Oleh billah. Yang seluruh saya jemaat tanya baik. apa? Yang saya tanya apa? Sesuai tuduhan orang Yahudi. Dia telah menghujat Allah karena dia hanya manusia, tapi dia mengaku sebagai anak Allah. Mana dalilnya? Mengaku sebagai anak Allah itu menghujat Allah. Mana dalilnya? Orang Yahudi mengaku sebagai anak Allah ada menyamakan dirinya dengan Allah. Mana dalilnya bahwa itu menghujat Allah ketika orang Yahudi mengaku sebagai anak-anak Allah? Mana dalilnya? kalau abang Ya, tanya tadi dihukum mati. dalilnya, tanyakanlah kepada ahli-ahli Taurat karena di dalam- Bukankah kitabnya sudah Benar, Anda Bang. curi? Sudah ada di Anda. Sudah Bang. nebeng di agama Anda. Terjemahan kitab Yahudi itu sudah Anda ambil. Kenapa mesti tanya kepada mereka? Gini, Suma. bang. Oke. Suma. Sekarang Gak ada Cuma- dalil ya? Gak ada dalil. Cuma- Oke, selesai. Cuma kamu nggak percaya orang Yahudi, Pak? Kamu nggak percaya sama orang Yahudi? Bibelmu itu loh, kok larinya ke Ya, ya. orang Yahudi? Bibelmu ada kan perjanjian lama itu kan? Iya, Kitab kamu Spanyol percaya yang omongan separuh orang nyolong Yahudi, ya? dari agama Yahudi itu kan sudah ada di tangan saudara. Di Ini situ yang ada ngomong- nggak dikatakan bahwa menamakan diri Anda sebagai anak Elohim itu adalah menghujat Elohim? Toh orang Kristen mengaku sebagai anak-anak dewa kok. Ini yang ngomong imam besar loh. Kalian mengaku Imam besar sebagai Yahudi. anak-anak Theos, kurang apa lagi coba? Apakah ketika Yang ngomong Anda imam mengaku besar, kamu sebagai percaya anak-anak Theos, Anda menghujat Theos Anda? Kan tidak. Itu junjunganmu loh. Kamu percaya enggak? Begini. Oke. Sedikit saya kasih sedikit Ya, saya yang agak berisi sedikit lah ya, silakan. Oke, saya agak tertarik dengan pernyataan Abang Juma tadi. Yang pertama mengatakan bahwasanya Yesus itu hukum Taurat itu untuk Bani Israel dan Yesus Betul. mati untuk Bani Israel, Betul. bukan untuk Indonesia. Kan begitu dia. Ya. Tapi ada baru yang kedua mengatakan bahwasanya ajaran kami itu Spanyol, separuh nyolong dari Yahudi, Betul. Israel. Itu fakta. Betul. Fakta. Oke, Ya. fakta juga yang perlu saya ungkapkan, Bang. Banyak Ya. dari teman-teman dari Abang kalau nggak salah dengar tadi, saya belum bisa pastikan tadi, lupa ingat saya tadi. Dari pihak orang Abang mengatakan bahwasanya ajaran Islam ini pun juga ada juga Spanyol, Bang, separuh nyolong dari orang Israel dan hukum Tauratnya Israel, Bang. Harus kita sama-sama, Bang. Mengapa demikian saya katakan? Pertama, nabi yang sama-sama yang ke-25 nabi yang Abang apakan itu sama ada di nabinya Bani Israel. Jadi kalau dibilang bahasa supir, kalau sama-sama Spanyol jangan saling menikung, Abang. Kita akui juga di ajaran Abang juga Spanyol, Bang, separuh nyolong juga lo, Bang. Nah, itu dia. Kenapa? Malah ditegaskan juga harus mempercayai kitab sebelumnya kan, Jabur, Taurat. Kenapa? Bahkan tiga Kenapa nggak kitab dipakai gitu loh? Oke, Nggak kalau gitu diakui. tunjukkan Kan gitu dia. tunjukkan di dalam kitabnya umat Islam itu ada perjanjian lama. Tunjukkan di mana itu nempel, di belakang, di samping, kiri, Itulah kanan, yang atas, saya bawah. katakan dari awal, kami bersyukur
Mengapa? Kenapa saya kata demikian? Karena apa? Kitab kami berbahasa Indonesia yang bisa dibaca bebas, sedangkan Al-Quran hanya bahasa Arab yang harus pun juga ada kursusnya kayak pengajian. Jadi kalau udah cuman level apa nangis ganti aja pemainnya. Kalau cuma nangis, yang saya tanya di mana Yesus itu mendudukkan dirinya sebagai pendosa yang sepadan dengan hukuman mati? Kan tidak ada. Kalian cuma curhat sana, curhat sini, bawa kemudian imamat 24 dan seterusnya gitu. Ini karena sudah tidak rasional, sudah nggak masuk ke dalam inti pembahasan gitu loh. Kenapa tidak? Islam itu tidak ada mencuri kitabnya Yahudi, tidak seperti kalian. Mana di Islam ada kitabnya Yahudi bentuk terjemahan? Mana ada? Kalian itu pencuri. Iya betul, itu fakta, itu real. Gak bisa Anda bantah itu. Sekarang permasalahannya adalah Yesus itu yang Anda tanya. Yesusnya yang kita permasalahkan tadi ini. Yang Anda katakan bahwa Yesus mati terkutuk di atas tiang salib. Menjadi kutuk dia. Ya kan gitu. Waraka itu siapa, Bang? Ngelari kemana-mana lagi. Ya, katanya abang nggak mencuri kitab Yahudi. Jadi Waraka itu siapa? Hadis itu ada ratusan ribu hadis. Tapi tidak ada satupun imam-imam penulis hadis itu yang mengatakan bahwa kitab-kitab terdahulu itu separuh nyolong. Yang dimaksud dengan dengar, tidak ada. Kitab yang dimaksud Al-Quran itu, kitab para nabi itu Taurat, bukan perjanjian lama. Injil apa ini? Zabur bukan perjanjian lama. Injil bukan Bible, bukan surat Paulus. Injil itu adalah firman Tuhan yang datang kepada Nabi Isa, yang Nabi Isa sampaikan kepada kaumnya Bani Israel. Sedangkan kitab kalian itu adalah surat kabar yang dihasilkan dari hasil dari hasil penyelidikan. Injil Isa di mana sekarang saya tanya? Injil Isa itu bukan diberikan kepada kami. Injil Isa itu diberikan kepada Bani Israel. Tanya ke mereka. Tanya ke mereka Bani Israel. Di mana? Tapi kan tertulis di kitab di Al-Quran mengatakan Injil. Tapi kenapa kau tidak mencari gitu loh Injil? Nabiyan. Cupu. Kitab itu diberikan kepada Bani Israel, bukan kepada kami umat Islam. Kau minta ke kami. Lucu ente. Sekarang saya tanya balik. Di dalam kitab saudara dikatakan di Markus 1 nomor 14, Yesus kemudian berjalan di Galilea mengajarkan Injil Allah. Pertanyaan saya, mana Injil Allah yang Yesus ajarkan? Mana? Injil yang diajarkan Yesus itu mana? Ya di Al-Quran yang terakhir. Yang di Al-Quran, dengar. Yang di Al-Quran itu kitab yang diberikan Allah kepada Nabi Isa untuk Bani Israel. Anda datang, kitab itu diberikan. Pada dalilnya. Ini Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyan. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Ya Bani Israel, aku ini rasul yang diutus untuk kalian. Dalil. Berarti ketika datang Injil kepada Nabi Isa, kepada Bani Israel. Kok minta di kami? Emang kami pencuri? Itu kitab yang diberikan kepada Bani Israel. Nah sekarang tanya, apakah Bani Israel itu adalah umat yang taat atau umat yang tegar tengkuk? Umat yang tegar tengkuk. Jangankan kitab Injil, Yesus dewa Anda saja ditolak. Apalagi cuman pengajarannya. Makanya Isa Al-Masih itu kan sebagian dari yang telah diharamkan oleh kepada orang Israel. Makanya Yesus itu menyempurnakan Taurat. Kok Kamu baca tuh Al-Imran 50. Al-Imran 50. Kok menyempurnakan? Iya, kalau di perjanjian baru Yesus menyempurnakan. Di mana? Di mana dia katakan Yesus menyempurnakan Taurat? Di mana? Tunjukkan. Di mana? 50. Di mana? Menghalalkan sebagian yang telah diharamkan. Oh, memang itu fakta, itu fakta. Itu fakta. Yesus pada hari Sabat, baca Matius 12. Baca Matius 12. Pada hari Sabat Yesus dan muridnya mencuri gandum. Betul nggak? Ya ada. Kau jelaskan dulu Al-Imran 50. Betul tidak? Pada saat hari Sabat Yesus dan muridnya mencuri gandum. Betul nggak? Kata curi, aduh Zuma. Mengambil barang orang tanpa izin apa namanya, bro? Curi. Mengambil barang orang tanpa izin namanya apa?
Maling. Hah? Mana ada Hukum curi di Taurat, sana? jangan kau mengingini milik orang. Ayo, Itulah pada hari Sabat comot-comot. Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang Farisi kepadanya, lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak dibolehkan pada hari Sabat. Pertanyaan saya, ini bulir gandum ini milik siapa? Ada dia minta. Sama seperti keledai, curi keledai. Ada dia minta? Gak ada. Itu namanya pelukat. Ayo, buka Markus. Silakan. Ayo buka Markus. Silakan. Saya mau tanya nih Bang Juma nih. Tadi sudah. Umat Bang Juma itu apa disunat gak ya? Jelas kami disunat. Oh, ikutin mila apa tuh Bang? Kami mengikuti mila Abraham. Disebabkan karena Al-Quran menjelaskan dalam surah Al-Baqarah, orang yang membenci ajaran Nabi Ibrahim itu adalah pendusta, pembohong. Wa man yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsah. Orang yang membenci ajaran Nabi Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya. Dan sungguh, kata Allah, kami telah memilih Ibrahim itu. Dan sungguh di akhirat Nabi Ibrahim termasuk orang yang saleh. Wa innahu fil akhirati laminas salihin. Orang yang membenci ajaran Abraham adalah orang yang memperbodoh dan mempercupu dirinya. Ada di mana tadi? Ada di mana? Ada di Quran enggak? Ada? Al-Baqarah ayat 130. Al-Baqarah, baca coba. Wa may yarghabu an millata Ibrahim. Langsung terjemahannya aja, Bang. Illa man safiha nafsa. Orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Kalau gitu kau Ya, di mana di situ sunatnya? Pakai apa? Sunatnya di mana di situ? Enggak ada di situ. Ajaran Ibrahim itu apa? Ya, emang sebatas sunat doang ajaran Ibrahim. Ajaran Ibrahim itu kurban hewan. Ajaran Ibrahim itu tauhid, menyembah satu Tuhan. Ajaran Ibrahim itu disunat umur 80 dengan pakai kapak. Kau umur berapa? Bukan disunat masalah pakai umur. apa? Ini bukan masalah umur. Ini bukan masalah kapak. Karena tidak ada perintahnya menyunat pakai kapak. Mana perintahnya? Sunat dirimu pakai kapak mana? Mana perintahnya menyunat pakai kapak? Mana? Satu-satunya milah Ibrahim adalah Mana disunat umur perintahnya 80 menyunat pakai kapak? Mana perintahnya menyunat pakai kapak? Perintahnya adalah Satu-satunya milah sunat. Ibrahim mengatakan disunat Perintahnya umur 80 adalah pakai kapak. sunat. Perintahnya adalah sunat. Iya, Kami sunat. umur 80 pakai Kalian kapak. tidak sunat ikut siapa? Kutanya, kalian tidak Berarti sunat ikut siapa? Gagal dong Di itu hadis Bang, itu apa ayatnya? dikatakan, Enggak umur lengkap. 80 Kalian pakai tidak kapak. sunat ikut siapa? Kalian ikut tidak sunat itu siapa yang kalian ikuti? Kisah Kutanya para dulu. rasul itu. Yesus sunat. Abraham sunat. Kalian ikut siapa tidak sunat? Anjing sunat gak? Di kisah para rasul itu. Kutanya dulu, anjing sunat gak? Anjing kalau mau jadi muslim ya disunat lah. Nah, kutanya dulu, anjing sunat tidak? Kalau mau jadi muslim mualaf ya disunat. Hah? Anjing sunat tidak? Saya tanya dulu, ada nggak mereka menjadi mualaf? Nggak ada yang disunat, semuanya tidak disunat. Berarti semuanya menjadi Kristen anjing itu kan? Betul? Kutanya dulu, kalian mengikuti tidak disunat itu siapa? Abraham tidak disunat. Hah? Abraham sunat, Yesus sunat, kami sunat, berarti kami pengikutnya. Yang tidak sunat itu anjing, monyet, kera, babi. Anda tidak sunat, sama dengan kalian. Ya. Iya, kau sunat itu kau sudah sunat belum? Berarti kau nggak ikuti milah Ibrahim kalau sudah sunat umur 80 sunatnya. Berarti kamu mengikuti anjing karena anjing tidak sunat. Anda juga tidak sunat. Berarti sama, kamu ikuti anjing, betul? Kenapa manusia samain sama anjing? Hah? Iya, karena manusianya sunat. Abraham sunat, Yesus sunat. Kalau saya kamu belum- manusia, belum kamu bisa tidak sunat, menerima, berarti kamu ikut Pak binatang, Juma. kamu ikut hewan. Hewan tidak sunat, belum pernah kulihat ada anjing sunat. Muhammad kalian juga nggak sunat. Muhammad anjing loh. Slogan kita penyempurna Muhammad juga. Gagal dong Pak Juma. Terbukti sudah ternyata Olten 2 ini kambing, anjing ini dua-dua ini. Loh, Muhammad juga nggak sunat. Juma, Nggak ada. Udah diam satu-satu. Juma. Dia menghujat Muhammad. Semua menghujat ini. Payah nih. Satu-satu. Nih,
Satu-satu tuh. Ais. Ya silakan Diam dulu Bang Andi, saya satu-satu. asar dulu Nah. sebentar, asar dulu. Nih, aku jawab. Aku jawab. Yesus Pertanyaannya itu Bang Juma. waktu kau tuduh mencuri keledai. Pertanyaannya Bang Juma, kenapa Anda tidak sunat? Kenapa? Jawab. Ya, kenapa Bang Juma tidak sunat? Jawab, Bang Juma kamu kenapa tidak ditanya, sunat? kau bertanya terus. Dari tadi kau bertanya ngejek-ngejek aja. Dari tadi kau nggak ada maksud niat diskusi. Sekarang kau ditanya, kenapa kamu tidak disunat? Apakah kamu mengikuti babi sama anjing tidak disunat? Jawab. Ngikutin Muhammad, boleh kan? Nggak bisa diskusi ini, Ros. Dari tadi ngejek. Nggak bisa diskusi. Ngejek terus. Sekarang bisa gitu ya, kenapa kamu nggak disunat? Jawab. Jawab. Dari tadi kau ngejek terus, Bang Juma. Diskusi nggak mau serius. Hei, kenapa kamu nggak disunat? Ngikuti babi sama anjing. Gue perhatiin dari bawah tadi. Ngejek aja kerjaannya. Kalau ngejek aslinya kau itu. Kalau menista ngejek, andalan kau itu. Giliran ditanya balik, congor moncong babi kau itu nggak mau bicara itu kalau ditanya. Hei, kenapa kau nggak disunat? Ikut babi, ikut monyet, ikut anjing atau ikut siapa? Jawab. Pada diam kau. Kenapa pada diam? Hei. Sabar Bang Andi, sabar. Giliran ngejek Bang Juma, giliran menista, menyebut Nabi saya sembarangan, ahlinya dia. Ditanya satu pertanyaan, emang kalian ini budak-budak Belanda ini? Isi kepalamu itu hanya untuk menghujat. Dasar pemakan babi. Ditanya satu pertanyaan. Jangan. Sabar Bang, sabar. Sabar. Harus diskakmat gitu loh, Ustaz. Romo. Kurang sabar apa coba Bang Juma? Menjawab semua pertanyaanmu. Maupun dibalik itu semua kau menghujat, menghina gitu. Kenapa mereka tidak sunat? Karena mereka ikut Paulus, tidak ikut Yesus. Salah itu. Mereka tidak disunat ini karena mengikuti babi, mengikuti anjing. Karena babi dan anjing tidak disunat. Gitu. Bang Andi disapa dulu Rudi tuh Bang Andi. Lanjut dulu. Oh, siap. Itu Rudi. doang saya minta naik, itu doang saya meluruskan. Lanjut. Siap. Bang Rudi monitor, Kristen atau Muslim Bang Rudi? Bang Rudi. Panggilan ketiga untuk Bang Rudi. Kalau tidak dibuka mute-nya, maka akan dihempaskan. Bang Rudi monitor. Oke. Silakan Bang, bisa gitu. Ada yang mau disampaikan, silakan. Kalau kita sunat itu bukan dari burung, Bang. Saya bertanya sama kau, kenapa kau tidak disunat? Siapa yang ngajari kau tidak disunat? Jawab. Dalam kitab perjanjian baru penggenapan itu, kita saya nggak nanya itu. kamu Mengikuti siapa? Siapa yang ngajari kau tidak disunat? Siapa? Emang kalau melalui yang sebelumnya memang ada perihal seperti itu, tapi kan Tuhan itu sendiri datang ke dunia untuk menyatakan dirinya. Siapa yang ngajari kau sehingga kau tidak disunat? Sebut nama siapa? Ya, sekarang saya minta dalilnya sama. Siapa yang ngajari kau sehingga kau tidak disunat? Kau ngerti bahasa Indonesia nggak sih? Kamu lebih ngepet sana, lu makan hidup-hidup. Diskusi nggak ngerti bahasa Indonesia. Jawab itu, siapa yang mengajari kau sehingga kau nggak disunat? Atau siapa yang kau tiru sehingga kau tidak disunat? Jawab. Ngomong aja muter-muter. Giliran bertanya kayak singa lapar. Giliran menjawab kayak tikus kecebur. Kau jawablah, saya mengikuti babi, saya mengikuti anjing karena babi dan anjing tidak disunat. Kalau udah jawab begitu ya selesai. Benar loh. Jawab. 1, 2, 3. Selesai.
Baik, sang pengembara ini Kristen atau Muslim? Sang pengembara. Mute terus, mute. Yesus disunat itu hari ke-8. Halo. Iya, bentar dulu brother. Sang pengembara ini Kristen atau Muslim? Oke, ketiga kali saya tanya ya. Bang pengembara Kristen atau Muslim? Lanjut. Silakan Bang Wan dialog sama Ustaz Tata, silakan. Jelaskan kepada Ya, kenapa kami kita kenapa. Iya, silakan brother. Kalau ajarannya manusia harus disunat. Silakan Bang Wan dijawab Bang Wan. Kenapa Atau Anda tidak? Yesus? Siapa yang Anda ikuti sehingga Anda tidak disunat? Jawab Bang, silakan. Kami tidak menyunat karena kami sunat hati. Kami tidak ada urusan dengan sunat-sunat. Siapa yang mengajari Anda tidak sunat kulub? Siapa yang mengajari Anda? Silakan. Yesus Yang sunat wajibnya hari itu dari ke-8. mana? Anda tahu itu dari mana wajib? Ya. Hari ke-8 Yesus sunat. Kalian Saya hari nggak keberapa? tanya sunat? itu. Anda kan tidak disunat nih. Ya. Anda mengikuti siapa sehingga Anda tidak disunat? Bukan masalah sunat atau enggak sunatnya, Mas. Saya nggak nanya itu. Anda kan tidak disunat. Siapa yang Anda ikuti sehingga Anda tidak Rumah nggak disunat? sportif nih, room nih. Dikit di mute, dikit di mute. Siapa Dapat yang apa? Anda Yuk, ikuti? takut apa gimana sih? Siapa yang Hostnya Anda ini. ikuti sehingga Anda tidak disunat? Saya Jawab aja. Saya di mute terus ini. Ya dijawab Bang, silakan Bang Cuma dijawab. ini tidak ada sportif ini. Saya dari tadi pun kayak gitu. Ya kalau nggak host, tahan. ayo bisa dong sportif. Dari tadi mereka terus bagian ini. Ya gimana sih? Jangan nangis, dijawab aja. Taurat itu mengisyaratkan Saya nggak nanya sunat itu Taurat. hari ke-8. Aduh, gimana sih nih host? Kalian Ditanya apa jawab apa? Yang ngomongin Itu Taurat lagi. siapa? Cuma nanya baik-baik. Konsepnya bukan Siapa yang konsep Anda ikuti sehingga Anda tidak sunat? Siapa? Nah, saya kasih pilihan ganda ya. A. Paulus, B. Babi, C. Anjing, D. Semuanya benar. Jawab. konsepnya Jawablah. bukan di situ. Kalian ikut juga Karena ikut yang berdasarkan mana? Galatia 5 nomor 2, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Itu jawaban Paulus. Anjing juga tidak disunat, babi juga nggak disunat. Nah, lu tinggal jawab. Jawab aja. Kalian Saya ikut tidak ikut disunat siapa? karena mengikuti ajaran A. Paulus, B. Babi, C. Anjing, D. Bintang Timur. Gitu, jawab aja. Saya tanya. Harus selesai. Ya, saya tanya ya. Kau bertanya aja, kau jawab dulu ini pertanyaanku. Nggak bisa kau lepas. Siapa yang kau ikuti sehingga kau nggak disunat? Jawab. Kalau versinya Nabi Isa atau Yesus sunat pada hari ke-8. Kalian Saya nggak nanya itu host, gimana? Nggak ngerti bahasa Indonesia. Ini gimana sih? Aduh, kendalikan dulu host. Nggak ngerti bahasa Indonesia dia. Tadi kan sudah dijelaskan. Dengar dulu, dengar. Tenang, Tadi tenang, sudah tenang, tenang. dijelaskan. sunat saja sudah Tenang semua, sudah tua juga baru sunat. satu-satu. Bang Tadi bisa kan gitu sudah satu-satu. Ya, tadi Saya sudah Saya izin dijelaskan. dulu. Bang Scorpio ini Kristen atau Muslim Scorpio ini? Alhamdulillah Muslim Bang. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan yang Ayo. Kristen naik ya teman-teman ya. Jangan dulu Muslim naik. Kasih kesempatan teman-teman Kristen. Silakan dijelaskan. Ayo, gimana tadi nih? Pertanyaannya. Pertanyaannya Kenapa tidak siapa? mengikuti? Pertanyaannya siapa yang Anda ikuti sehingga Anda tidak disunat? Silakan. Saya tidak ikuti Sunat itu siapa-siapa. kan. Ya tidak. Oke, kalau iya. begitu siapa yang Ngapain ngajari ngikutin? Anda? Siapa yang ngajari Anda sehingga Anda tidak disunat? Kalian juga ikut. Ya kalau ikut mengajari siapa apa sunat segala itu? macam, kita namanya menyunat hati, Bos. Saya nggak Sunat nanya hati sunat itu- hati. Nah iya kayak gitu. Itu kan juga sunat. Itu itu kan Yahudi. Kita udah kalau kita bukan Yesus sunat itu kulub lagi kita. Yesus itu disunat kulubnya 8 hari. Kenapa Anda tidak Mereka disunat ikut kulub? ajaran siapa? Siapa yang mengajari Anda tidak disunat kulub?
Siapa? Ya udah, sekarang saya tanya, kau bilang jangan kan? nanya, jawab. Ya. Siapa yang mengajari Anda sehingga Anda tidak sunat kulub? Siapa? Jawab. Sama juga, kalian ikut ajaran siapa? Aduh, nggak bisa diskusi nih, Os. Gimana ini? Sunat pada hari ke-8. Saya nggak Kalian nanya sunat itu. pada hari ke-berapa? Yesus itu disunat. Kenapa Anda nggak disunat? Siapa yang ngajari? Poinnya hari ke-8. Hari ke-8 ini mau main-main hari doang. Iya. Senin, Selasa, Yesus umur 8 Rabu, Kamis. Kalian apa? Anak SD. Kok kalian ikut ajaran Yesus? Di mana dalilnya Yesus menyuruh kita untuk menyunat? Di mana? Ya, jadi siapa yang Anda ikuti sehingga Anda tidak disunat? Siapa yang Anda ikuti? Jawab aja itu doang kok. Siapa? Yesus Masalahnya itu. kalian juga tidak ikut siapa? Iya. Kau berdua aja ngomong berdua sih, itu nggak nyambung. Malu-malukan lo kau sebagai Kristen sini. Malu lo. Nah, kalian juga tidak ikuti kok. Kalian Siapa yang Anda ikuti dulu? Ditanya baik-baik, oi. Iya Bang Saya Arabra ini. saya kasih pilihan ganda. Kamu tidak disunat karena A. ajaran Paulus, B. ikuti babi, ikuti anjing, ikuti bintang timur. Jawab. Lucifer, Bang Arabra ini Kristen atau Muslim Bang Arabra? Alhamdulillah Saya Muslim, ikut Bang. Nabi Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, saya ikut Oke, Nabi Muhammad, makasih ya. tidak disunat. Nah, ini nggak bisa diskusi nih, ikuti Nabi Muhammad katanya. Iya, karena Nabi Muhammad tidak disunat. Mana datanya Nabi tidak disunat? Iya, tunjukkan sudah. Nah, itu nggak bisa Dalil, diskusi dalil. nih. Waduh. Udah mulai menghujat lagi dia. Nggak bisa diskusi. Tidak disunat katanya mengikuti Nabi Muhammad. Kan nggak bisa diskusi orang kayak gini. Hujat, giliran bertanya, giliran mengolok-olok Nabi Muhammad, kalian itu jagonya. Giliran ditanya, mencret kalian. Pada kabur kan? Udah dijelaskan oleh Bang Joma, Nabi Muhammad itu disunat. Dia sendiri yang berkata dalam sebuah hadis sangat jelas. Aku dilahirkan sudah dalam keadaan bersunat. Tidak ada satupun yang pernah melihat kemaluanku. Jelas Nabi Muhammad mengakui dirinya disunat kok. Yesus juga disunat. Saya tanya kepada Kristen-Kristen sekarang ini, siapa yang ngajari kau sehingga kau tidak disunat? Atau siapa yang kau ikuti? Kalau kau belajar Bible, mestinya langsung sebut Paulus. Karena Paulus berkata di Galatia 5 nomor 2, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Makanya babi-babi itu, anjing-anjing semua itu, monyet-monyet, tidak ada yang disunat karena mengikuti ajaran Paulus. Begitu juga Anda, tidak disunat. Anda sama dengan babi sama anjing gitu loh. Berkulup semua. Ini semua karena ajaran bintang timur sang Lucifer. Kalau Anda sudah jujur jawab begitu, ya silakan bertanya lagi. Kira-kira begitu. Selanjut lagi. Siap. Bang Den, Kristen atau Muslim brother? Assalamualaikum. Coba teman-teman Muslim tahan dulu ya. Kalau teman-teman Muslim itu dinaikkan, langsung di mute dulu. Jangan biarkan. Ya, jangan dibiarkan tidak termute itu TikToknya brother, supaya tidak noise tempatnya kita, karena banyak yang live YouTube teman-teman ya. Bang Handi, berarti clear ya, mereka itu adalah pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Tepuk tangan host. Iya, kulupnya sama dengan kulupnya para babi dan anjing guguk gitu. Karena babi dan guguk juga tidak disunat, termasuk nyemot. Gitu. Giliran menghujat, menghina, melecehkan Nabi Muhammad, oh jagonya. Giliran ditanya, mencret kalian mencret. Romo di mute aja dulu Romo ya, noise sekali Romo. Ini yang baru naik Kristen dulu Romo ya, noise. Yang baru naik itu siapa tuh? Kristen atau Muslim bro, silakan dibuka mute-nya. Bro, Kristen atau Muslim? Giliran menghujat
Ya, Nabi kita dihujat aslinya dia. Ahlinya dia. Giliran ditanya tentang apa yang ada di Bible kagak paham. Kurang sabar apa tadi Bang Juma menjelaskan, bro? Saya tuh sebenarnya malas naik. Karena Bang Juma mau sholat asar, di sana di Makassar udah asar. Ya, saya naik. Tentu meluruskan gitu. Nanya balik. Ternyata nggak ada jawaban. Ahlinya cuma menista, menghujat, kebencian di dalam kepalanya. Bro, ini hari kemerdekaan, bro. Merdekakan dirimu lah dari apa? Mindset yang disisakan Belanda di kepalamu. Unsur-unsur penjajahan, unsur-unsur kebencian, unsur-unsur perampokan, unsur-unsur memperkaos. Hilangkanlah itu. Kenapa mesti harus ada lagi sisa-sisa Belanda di dalam kepalamu? Mari kita bersahabat dalam diskusi. Kalau kagak punya ilmu, ya lebih baik bertanya. Orang lagi menjawab, ya lu terima karena lu nggak ada ilmu. Tapi ilmu lu cuma nih, yang penting kan saya ngomong menista, yang perkeruh suasana. Diskusi nggak kayak gitu. Itu hal-hal yang kayak beginian, ya lu pakai. Inilah yang dipakai Belanda zaman dulu. Kaulah yang mewariskan gitu. Hilangkanlah coy. Hilangkanlah itu. Sekali lagi saya ulang ya, teman Kristen. Kalau ditanya jawab. Tadi jawaban terakhir apa? Saya nggak disunat mengikuti Nabi Muhammad. Kan ini kan jawaban kurang asam. Ahlinya memang ini strategi, siapa yang ngajarin orang kayak gini? Kalau kau baca Bible dengan baik, pasti kau jawab. Lu baca tuh Galatia 5 nomor 2. Kalau nggak salah ya. Ya saya tuh nggak disunat karena Paulus berkata, kalau saya disunat, Yesus tidak berguna bagiku. Menurut Paulus, selesai itu. Jadi kulup Anda itu sama dengan kulup ya babi sama guguk. Akui aja gitu loh. Gak ada masalah. Tapi jawabannya apa coba? Jawabannya provokatif. Jadi pasukan-pasukan kayak gini memang udah direkrut teman-teman. Ini mereka ini direkrut, disebarkan ke komal-komal muslim untuk memperkeruh suasana. Jadi ini pasukan-pasukan begini tuh ada komandannya. Siapa komandannya? Adalah Bintang Timur. Bintang Timur ini merekrut orang-orang supaya kalian itu semua sebenarnya ajaran Bintang Timur ini jangan hidup damai. Ciptakan suasana di muka bumi ini yang tidak kondusif. Itulah komandan mereka ini adalah Bintang Timur. Itu Bos, lanjut. Baik, silakan kalau ada teman-teman Kristen typing dulu di bawah ya. Saya Kristen Bang. Biar saya naikkan ya. Teman-teman Kristen di typing dulu, saya Kristen. Ini tema ini keren loh ini, tema hal pengajaran sesat. Silakan teman-teman Kristen kalau mau naik menanggapi atau mau membantah silakan. Kirim permintaan di typing ya. Ustadz Alif monitor Ustadz, itu belum jadwal sholat kayaknya Ustadz Alif itu. Belum. Lanjut. Siap. Saya mau nanya Ustadz Alif, kenapa Anda disunat? Ikuti Bintang Timur, Ustadz. Enggak. Kalau di Islam itu alhamdulillah bukan umat yang rewel. Kalau di Islam itu kan sami'na wa ta'na gitu. Ketika Al-Qur'an mengabarkan summa auhayna bismillahirrahmanirrahim summa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa, bahwa Nabi Muhammad SAW itu diperintahkan untuk mengikuti milah atau ajaran Nabi Ibrahim yang hanif, di mana Nabi Ibrahim juga dijelaskan dalam sebuah hadis beliau dikhitan ketika usia 80 tahun, dan itu menjadi sebuah aturan yang berlaku kepada keturunannya semuanya dikhitan. Bahkan di kalangan bangsa Arab sendiri, baik yang muslim maupun non muslim, mereka sudah menjadi tradisi untuk dikhitan. Terlebih lagi Rasulullah, ketika Rasulullah menjelaskan sebuah hadis, al-fitratu khamsatun, fitrahnya manusia itu ada 5, salah satunya adalah khitan. Maka itu sudah pasti dilakukan. Bahkan beberapa peristiwa keterangan juga menjelaskan seluruh mereka ya, sebelum ada Islam pun semuanya pada dikhitan gitu.
Jadi kami ikuti, bahkan menjadi fitrah. Nah ini benar, karena sudah menjadi fitrah manusia, membuktikan kalau kita ini manusia sebagai fitrahnya, tunjukkanlah wahai laki-laki, kalian itu dihitan. Kalau Anda tidak dihitan, maka Anda tidak menjadi fitrahnya sebagai manusia. Nah gitu. Gitu Bang Andi. Ya, Velos Kristen atau Muslim? Yang Kristen ya teman-teman ya. Nih. Waduh. Ya, silakan teman-teman Kristen kalau sudah typing kirim permintaan. Kirim permintaan naik kalau sudah typing. Ada tadi yang naik gitu ya, katanya Kristen. Silakan kirim permintaan kembali. Bang Velos Kristen atau Muslim Bang Velos? Bang Velos. Bang Velos monitor. Mute-nya dibuka. Bang Velos. Waduh, kayak mana ini? Biarin aja diam di sini. Jadi Ustadz Alif di zaman dulu itu ya, di zaman para nabi itu nggak ada tuh para nabi bertanya bahwa kalian udah disunat belum? Jangan dibiarin, siapa tahu ngeripot ini si Velos ini. Udah kalau diem diturunin aja. Panggil lagi host si Velos. Selamat sore. Ya udah nggak mau ngomong dia host. Jadi di zaman dulu itu nggak ada yang mempersoalkan masalah sunat ya Ustaz Ali, Pak. Di zaman sekarang aja ya. Gak ada, justru itu. Zaman Rasulullah itu gak ada yang mempermasalahkan sunat. Musuh-musuh Rasulullah itu gak ada yang membahas sunat. Orang mereka juga sama-sama bersunat kok. Sunat itu sudah menjadi, bahkan dikatakan sudah menjadi tradisi kala itu. Mereka sudah paham, sunat itu perlu. Apalagi Rasulullah keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam, dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Allah memerintahkan syariatnya kepada Nabi Ibrahim, maka dijalankan kepada keturunannya gitu. Bangsa Arab itu adalah bangsa yang bersunat, baik yang beriman maupun tidak beriman. Kaum Oten aja ini yang repot, Tuhannya disunat malah dia nggak ngikutin. Sampai sekarang Yudaisme juga wajib sunat loh. Kafir-kafir Quraisy juga sunat semua ya, nggak ada nggak orang kafir Quraisy itu mempersalahkan masalah sunat, Ustaz? Ada nggak? Saya belum pernah baca loh. Justru tidak ada. Bahkan dalam salah satu surahnya ya, maksudnya gini, surat kiriman kepada waktu itu beliau belum menjadi seorang Muslim, salah satu dari paman Rasulullah, saya jadi lupa namanya. Ketika ditanyakan ciri-ciri kenabiannya, apakah dia itu dari kalangan bangsa bersunat? Betul, mereka itu dari bangsa Arab, di mana dia itu adalah kalangan bersunat. Jadi ciri-ciri nabi terakhir itu adalah nabi juga yang lahir dari kalangan bersunat. Padahal waktu itu beliau belum masuk Islam. Aku jadi lupa namanya. Yang kalau nggak salah yang mengirim surat ke Raja Herakli itu. Itulah kurang lebih kisahnya. Ya itu dia. Tapi kalau sekarang di zaman sekarang ini kok ada yang mempermasalahkan sunat itu apa ya kira-kira ya? Pengaruh apa ya kira-kira ya, Ustaz? Karena mereka itu sudah terdoktrinkan dengan sunat hati. Kalau sudah sunat hati, udah cukup, nggak perlu sunat kulubnya gitu kan. Nah itulah mereka. Ya sudah repot, mungkin karena malas atau apa. Tapi ya di antara mereka juga ada kata yang sunat. Tapi ya kata Paulus, barang siapa yang menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna. Terombang ambinglah dia dalam sebuah keadaan. Makanya satu-satunya jalan adalah nyerang ajaran Islam. Woi, kalian tidak bersunat juga. Kalian tidak ada perintahnya sunat. Nah ini lucu mereka itu. Bayangkan saja, tidak ada di Al-Quran kalimat langsung perintah khitan, hanya dijelaskan oleh Rasulullah, dan ayatnya tersirat di dalam Al-Quran. Umat Islam semuanya taat, semuanya bersunat, karena itu bagian dari syariat. Orang Rasulullah menyampaikannya sudah jadi fitrahnya kita sebagai manusia, kita nggak mau dikatakan jadi bukan fitrah manusia, makanya kita bersunat. Apalagi sunat itu menjadikan syariat sebagai salah satu dari kebersihan, di mana ketika kita kalau sholat, tidak boleh masih ada sisa air seni, sehingga kalau masih ada menetes, apalagi ke dalam pakaian kita yang kita pakai, itu menjadi batal sholat.
Nah, itulah ajaran di dalam Islam. Bang Andi, Ya, kalau kalau nggak sunat bau nggak bang? bau sangit, bau minyak rem. Bau minyak rem itu. Tengah dulu ya, aku lanjutin dulu sebentar, awas. Aku balas WA dulu. Fandi, yang kasihan Romo itu Van. noise Romo noise. Noise parah Romo, noise parah. Silakan teman-teman Kristen kirim permintaan ya. Yang Kristen dulu ya, kasih kesempatan teman-teman. Ya, silakan. Ada teman-teman Kristen, silakan naik bertanya aja silakan. Kalau ndak mau didiskusi, ndak mau dialog, naik bertanya saja silakan teman-teman Kristen. Kebetulan Ustadz Alif sudah standby untuk membahas soal sunat atau pengajaran sesat. Silakan teman-teman Kristen. Ya, kawan-kawan Kristen ya, kirim permintaan ya, silakan. Ya kalau naik itu, kalau misalnya mau diskusi silakan. Kalau mau bertanya silakan. Tapi jangan ada unsur kebencian, karena aku tabok balik. Sore, gitu. salam silaturahmi, salam. Iya, selamat sore, NKRI. brother. Selamat sore. Boleh mau bertanya nih bang? Boleh bang, silakan. Kalau Muhammad sunat nggak? Udah dijelaskan di sunat. Di kitab mana? Di Injil mana? Di dalil mana? Kalau ada tamu alaf, tak bisa mualaf. Jangan usah Itu aja berjanji kayak gitu pertanyaan. bang. Nanti dikasih nanti, jangan mualaf terpaksa bang. Silakan Ustaz Alif. Kalau Muhammad bisa ada sunat di Al-Quran, saya bisa minta dalilnya ada nggak? Ya. Udah bertanya ya, tinggal dijawab, oke? Ya silakan. Tadi itu sudah dijelaskan berkali-kali. Rasulullah SAW itu dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam dan terhubung kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana diperintahkannya Rasulullah agar mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Surah An-Nahl ayat 123, Bismillahirrahmanirrahim, summa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa. Artinya Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad apa? Kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, ikutilah milah atau agama Nabi Ibrahim sebagai agama yang hanif dan tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Ajaran Nabi Ibrahim adalah ajaran berkhitan atau bersunat. Maka terhubung kepada Rasulullah itu sebagai manusia yang dikhitan. Bahkan saya bilang bukan hanya orang yang beriman yang dikhitan. Pada zaman Nabi Muhammad SAW sampai zaman sebelumnya, manusia bangsa Arab itu semuanya berkhitan, semuanya disunat. Itu sudah sangat jelas. Yang saya ingat tadi itu adalah yaitu Abu Sufyan ketika menjadi utusan, dia mengirim surat kepada Raja Heraklius. Di antaranya apa ciri-cirinya? Dia itu adalah orang yang dikhitan, dari bangsa yang berkhitan, yaitu dari bangsa Arab. Nah, itu sudah sangat jelas. Lalu Nabi kami mensyariatkan, menjelaskan bahwa fitratul insan khamsatun, fitrahnya manusia itu ada 5. Salah satunya adalah al-khitan, yaitu disunat. Begitu, Pak. Makasih, udah cuma itu pertanyaan. Oke, aku turun. Oke, nggak usah turun, Pak. Sabar dulu, sabar. Begini, Pak. Saya juga punya satu pertanyaan untuk Anda. Kira-kira Nabi Musa itu bersunat atau tidak? Tidak. Hah? Iya. Dia yang mengajarkan khitan, kau katakan malah dia tidak bersunat. Dalilnya di mana? Oh, berarti karena tidak ada kalimatnya lalu Anda katakan dia tidak disunat? Tidak disunat.
Oke, baik. Wah, ini lucu ini. Ini lucu ini. Abraham ditanya, Abraham. Nah, Dalil kalau Abraham pakai dalil lah. kalau Abraham disunat atau